Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan menuntut ilmu pada hari ini. Sholawat serta salam tanpa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah ceramah tentang penyimpangan dalam suatu hubungan, khususnya hubungan sesama jenis yang saat ini mulai dinormalisasikan di dalam masyarakat. Jika kita melihat kondisi saat ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa penyimpangan tersebut semakin terlihat jelas. Banyak orang mengakui dirinya sebagai seorang gay atau seorang lesbian. Bahkan di media sosial, hal tersebut didukung, diwajarkan, bahkan dibanggakan. Hal ini justru menimbulkan rasa pedih dalam hati saya, terutama sebagai generasi muda. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita konsumsi setiap harinya dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Jika sesuatu yang awalnya dianggap salah tetapi terus-menerus dilakukan, maka perlahan-lahan hal tersebut akan dianggap wajar. Hal inilah yang disebut dengan normalisasi, saudara-saudaraku. Tetapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh terbawa arus begitu saja. Kita tetap harus tegas dan patuh terhadap pedoman kita, yaitu kepada Al-Quran dan ajaran agama. Dalam perspektif Islam, penyimpangan dalam hubungan sudah dijelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Quran melalui kisah kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80. Walutan iz qala liqaumihi ala ta'tunal fahisyata ma sabakum biha min ahadim minal alamin. Artinya, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya?" Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, Quran surah Al-A'raf ayat 81. Innakum lata'tuna rizala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Yang artinya, sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu, bukan kepada perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Dari kedua ayat ini, kita tidak hanya bisa melihat larangan, tetapi sebuah gambaran jelas tentang penyimpangan yang keluar dari fitrah manusia. Hal ini tidak hanya tentang hubungan saudara-saudaraku, tetapi juga tentang keseimbangan, keturunan, serta keberlangsungan hidup. Dari kedua ayat ini, kita juga bisa melihat bahwa perbuatan ini sudah ada sejak zaman Nabi. Perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut disebut dengan fahisya, yaitu perbuatan keji yang melampaui batas. Artinya, perbuatan ini bukan hanya sekedar perbedaan pilihan, tetapi perbuatan yang keluar dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Namun, perlu kita pahami sebagai seorang muslim, sebuah perbedaan itu memang ada dan wajar, tetapi kita tidak boleh membenarkan. Kita sebagai seorang muslim harus menghargainya sebagai sesama manusia. Dari ayat ini kita juga belajar bahwa
sesuatu yang dianggap biasa dilakukan secara terbuka bisa dianggap benar bahkan jika itu salah. Tetapi kita tidak boleh terbawa arus saja, saudara-saudaraku. Selanjutnya, kita akan melihat dari sisi kesehatan. Jika sebelumnya kita membahas tentang sisi agama, kita akan melihat dari sisi kesehatan. Selain tubuh manusia diciptakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam hubungan suami istri yang sesuai dengan fitrahnya, tubuh bekerja secara alami dan aman. Namun jika digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, maka akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi, seperti infeksi, luka pada jaringan, serta penularan penyakit menular. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tidak hanya muncul tanpa alasan, tetapi juga menjaga manusia baik dari segi moral maupun kesehatan. Lalu menghadapi situasi ini, bagaimana kita sebagai generasi muda? Pertama, kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh lingkungan atau tren-tren yang bertentangan dengan nilai agama. Kedua, kita harus memperkuat ilmu, karena dengan ilmu kita tidak akan mudah terbawa arus yang sesat, saudara-saudaraku. Ketiga, kita harus tetap menghormati orang lain. Kita tidak boleh mencela, merendahkan, atau bahkan memperlakukan orang lain dengan buruk. Hal tersebut tidak menunjukkan kita mendukung suatu penyimpangan tersebut. Kita tetap tidak membenarkan, tetapi kita harus tetap tegas bahwasannya ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Keempat, kita harus selektif dalam memilih lingkungan dan apa yang kita konsumsi setiap harinya di dalam sosial media. Saudara-saudaraku, sampailah kita di ujung ceramah ini. Dari pembahasan ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa tidak semua hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat itu benar. Sebagai seorang muslim, kita memiliki pedoman yang jelas, yaitu Al-Quran. Mari kita jaga diri kita, pergaulan kita, iman kita, agar kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menjaga kita dari hal-hal yang menyimpang. Saya Selvi pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.